Halo semua, kembali lagi sama Arfan. Kita kembali lagi di Poly Refresh edisi April. Nah, gimana nih liburan lebarannya? Kira bisa ketemu sama keluarga, ketemu sama orang-orang terdekat, gitu kan? Bisa makan enak juga. Dan pastinya suasana rumah itu jadi lebih hangat daripada biasanya. Nah, tahu nggak sih kalau punya home goods yang estetik dan juga fungsional itu bisa bikin mood kita tuh happy banget gitu, naik gitu. Nah, makanya di episode ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat beberapa koleksi home goods dari Poly yang nggak cuma cantik tapi juga bikin hari-hari di rumah jadi lebih menyenangkan. Betul, aku hari ini nggak sendirian ya. Ini konsepnya kita ada sesuatu yang baru, ada gebrakan baru tiap bulannya. Karena aku bakal ngajak teman tim dari Poly juga untuk ngomongin mengenai berbagai koleksi dari home goods Poly yang pastinya bikin rumah kamu makin happy dan juga stylish. Oke, kita daripada basa-basi mulu langsung panggil aja lah ya. Let's go. Partner aku hari ini Mas Rehan, silakan. Halo Mas Halo, Arfan. gimana Mas Rehan, apa kabar? Iya, baik, sehat nih. Nah, udah Lebaran kan udah lewat nih ya. Cuma gimana sih Mas Rehan kemarin waktu Lebaran kemarin nih kan udah balik ya? Kampungnya di mana sih Mas Rehan? Saya kampungnya di Jawa Timur, di Lumajang lebih tepatnya. Nah, itu gimana liburannya? Karena kebetulan kan kita sama-sama mudik nih ya. Iya. Kemarin sama-sama mudik. Nah, itu gimana sih? Mas Rehan bisa ceritakan gimana liburan kemarin? Iya, untuk liburan saya ya sangat menyenangkan sih. Soalnya Oke. saya bisa ketemu dengan teman-teman lama saya di rumah dan juga saya lebih suka karena bisa ketemu nenek saya. Oh, Iya. kenapa spesifik nenek? Emang kenapa nggak bapak ibu Nah, gitu? karena bapak ibu saya tuh tinggal di Lombok. Oh, beda Beda kota. Jadi terus? saya di Jawa ini tinggal bersama nenek saya. Jadi kan saya sudah lama nih. Saya mulai bulan November sudah di Jakarta. Ya itu ya sangat mengobati kerinduan saya kepada nenek saya. Oke, berarti emang ini ya emang senang pastinya kira bisa ketemu keluarga lagi dan terutama teman-teman sih karena aku paham banget bisa jauh dari teman-teman terus kira bisa reconnect lagi tuh kayak kira Iya. ketemu orang-orang yang emang sepaham banget nih sama gue gitu ya kan. Nah, sebagai tuan rumah yang baik nih aku mau suguhin minum kali ya supaya masa kayak kosong nih, mohon maaf ya Mas Ran belum ada apa-apa di sini. Nah aku rasa yang nonton ini bakalan ikutan gemes karena emang minum tuh nggak boleh gelas yang biasa Mas Ran. Jadi kayak harus ada sesuatu yang estetik. Oke, boleh tim kreatif mungkin di suguhannya boleh dipersilakan. Ini dia suguhan pertama kita. Jadi mungkin nanti ada beberapa konsep yang baru gitu loh. Karena biasanya aku cuma cuap-cuap doang di sini, tapi kita kira bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, terutama mengenai produk Poly. Nah, kalau misalnya Mas Ryan sendiri nih, kan kemarin di rumah itu rame nggak yang datang ke rumah? Ya pastinya. Open house nggak? Namanya Lebaran ya, yaitu ke kerabat kita banyak yang datang ke rumah karena kerabat dari yang jauh, yang rumah-rumah jauh juga sering main ke rumah. Dan jadi saya juga banyak teman-teman di sana tuh. Jadi teman-teman juga banyak tuh yang main ke rumah pastinya. Tapi open house apa lebih sering ke saya sih yang keliling-keliling karena kan saya juga pengen mengobati kerinduan dengan kota saya. Jadi saya biasanya keliling-keliling bersama teman-teman juga. Nah, kalau misalnya pasti kan beda ya tiap kota gitu loh, kayak misalnya even aku di Tangerang terus mudik ke Solo itu aja udah beda banget gitu loh cara kita menyambut tamu, cara kita ngasih suguhan ke tamu. Nah, kalau Mas Ryan sendiri tuh biasanya kayak gimana sih kalau di Lumajang? Ya, kalau di Lumajang sendiri biasanya kita itu kalau hari pertama ya pastinya ada makanan-makanan khas yang kita suguhi seperti opor. Kemudian makanan-makanan seperti bakso sih seringnya kalau di Jawa Timur itu paling banyak bakso sama lontong ya. Itu untuk hari pertama. Bentar, bakso campur lontong? Ya iya, mau campur apa? Oke, mie enggak sih? Oh, ya ada mie bihun. Enggak, mie kuning. Kalau di sini kan kayak mie kuning ada, cuma sekte kita itu beda. Oh. Kita pakai mie bihun biasanya, lontong. pakai lontong tambahan. Kalau nggak ada lontongnya ya nggak kenyang lah. Iya sih, tapi kan mungkin beda lah ya kalau di sana. Kan kalau kita biasanya pakai mie itu kan ya karena bentuk karbohidrat. Jadinya ketika aku mendengar Mas Ren bilang pakai lontong tuh kayak
Oke, baru nih ada yang pakai lontong ya, karena di mungkin Jakarta, Tangerang gitu, even Solo pun nggak pakai lontong Nggak sih, pakai jadi lontong ya? biasa aja. Tapi itu enak kah? Apa Iya enak karena agak memang unik? memang orang-orang Jawa kan prinsipnya kalau nggak makan nasi kita belum makan. Iya. Ya itu karena prinsip itu, jadi lontong itu harus ada untuk melengkapi Oke. sebuah bakso. Oke, aku next harus cobain si bakso dengan lontong Nah. sekte. Harus. Sekte bakso dengan lontong ini, friends nih, kalau mau coba di Lumajang bakso dengan lontong. Nah, bisa sambil diminum ya, Iya, Mas makasih. Ren. Kalau di sini ya mungkin beda karena suguhan di ini misalnya kayak ada bisa dikasih teh gitu kan ya. Oh. Dan kadang tuh kalau ibuku selalu mikir kayak ya harus dibedain lah gitu. Kalau misalnya mau menjamu tamu yang jauh, nggak mungkin dong pakai gelas Iya, yang nggak mungkin. iya kan, pakai gelas yang biasa. Salah satunya nih karena Mas Ren mungkin kita tamu spesial nih Iya. dari kita ekspor dari Lumajang langsung nih. Nah, jadi aku menyuguhi Mas Ren dengan set gelas dari Vintage Flower Mug. Ini set of 2 ya. Jadi ada 2 set gelas ini berbahan porselen yang berkualitas ya. Jadi bisa dipegang kayak ada bunyi ASMR. Ini dari porselen yang berkualitas, jadi nggak cuma cantik, tapi juga bisa kuat dan nyaman buat nemenin untuk ngopi atau ngeteh-ngeteh sambil kita ngobrol kayak gini. Dan ada gambarnya ada tulisan kio sekali. Jawa sekali. Ada Ini ada bunga-bunga. bunga-bunganya, tulisan Guting. Mas Ren enggak? Oh, kalau Mas Ren emang cuma ininya Oh, aja saya sih. nggak ada kata-katanya. Ya. Jadi ada kata-kata hari ini tapi sama. Nah, bentar aku minum dulu. Ya. Minum dulu ya, Mas. Oke. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi karena kan tadi kita udah sambil minum gini kan. Kayaknya nggak enak nih kalau misalnya cuma minum doang kan ya. Pasti udah Pastinya. makan? Udah makan? Nah, nih, saya belum sarapan. Oh. Lu sarapan. Pas banget kalau gitu karena Oke. karena kita nggak cuma ada nyediain minum, guys, teman-teman. Jadi kita juga ada suguhan makanannya. Nah, tim kreatif, suaranya mana ya ini ya? tolong bikinin mie juga ya sekalian ya, tim kreatif, karena tamu saya yang dari Lumajang ini kelaparan nih. Buat oh ya, BTW buat aku juga ya, karena jangan cuma tamunya doang. Oke. Nah, sambil nunggu, jadi aku mau kasih lihat dulu nih piring yang bakalan kita pakai untuk makan hari ini. Jadi kita lihat ya. Mas Ren boleh tolong? Jadi ada dua set piring ini. Lantar Mas Ren. Sorry. Nah, ada 2 set dari Romaine Donat. Ini ceramic plate juga, plate set. Jadi ketika beli kita udah dapat 2 set ini. Dan sama kayak gelasnya tadi, ini piringnya itu materialnya dari porselen yang berkualitas tinggi, Mas Rehan. Jadi kalau misal dipakai buat makanan apapun bisa kuat dan tahan gitu. Kalau misalnya mau diangetin di atas piring ini juga bisa. Dan motif hewannya nih, Meng, punya kesan klasik yang nggak norak, kan lucu kan warnanya juga. Lucu banget Warna sih kuning dan warnanya. jadi bisa elegan tapi juga homey dan enak kalau misalnya buat nyuguhin ke tamu gitu. BTW udah matang nih. Yeay. udah nyampe mie kita. Beneran loh kita dapat mie. Wah, ini nikmat. Yang punya sekali. saya yang mana kah? Oh, punya saya yang merah, saya request yang ini. Nah, lihat deh, ini piringnya juga Makasih. gemes banget. Terima kasih ya, Mas. Iya. Piringnya juga udah gemes banget. Makanannya udah enak. Ini alias seleraku ya. Kalian tahu brand apa itu. Jadi kita harus sandingkan juga dengan piring yang lucu ini supaya makannya makin berselera. Nah, ini BTW kok mie udah Udah dingin ya. Kita kebanyakan kental kayak yang mulai tadi. perasaan tadi ini katanya mau dimasakin. Iya. Udah kayak mie bekal nih. Iya. Dilihat-lihat, tapi nggak apa-apa karena aku Mas Santi pemakan, kalau makan harus hangat nggak sih? Enggak juga sih. Karena kalau sekarang kan saya belum sarapan. Jadi semua makanan saya makan sih. Kebutuhan perut ya. Iya.
kebutuhan perut gas aja. Jadi kayak aku tuh sering ngeliat kayak teman-teman aku, maksudnya baru dewasa ini sih ngeliat kalau misalnya temanku tuh kalau mau makan harus nggak bisa, harus anget. Oh iya, memang ada beberapa tipikal orang yang seperti itu. Ya kan jadi jujur kayak nggak mau judgmental tapi ternyata oh ya ada ternyata Iya, ya kan ada. ternyata ada orang yang kayak gitu. Misalnya pilih mau pakai sendok sama ini ya Sendok sendok garpu aja. sendok garpu ya, tim sendok garpu. Kalau aku tim ini sih tim pakai sumpit karena lebih enak aja gitu. BTW untuk yang dipakai Mas Rehan ini Romaine cutlery set stainless steel, dan kalau punya aku ini dari Tanaka Zodiac chopstick. Bukan kodok ya. Ini adalah naga guys. Naga. Jadi zodiaknya itu bukan zodiak yang kita tahu kayak Aries, Scorpio, gitu. kayak Tapi gitu. ini zodiak China, jadi Saya kayaknya zodiak beruang ya. iya. Nah, kalau punya Mas Rehan ini stainless steel cutlery set dari Romaine. Nah, satu set ini isinya ada seperti ini. Isinya ada sendok dan garpu, bahannya itu dari stainless steel. Dia anti karat, travel size juga, bisa dibawa kemana-mana. Ini juga bisa dibawa mudik kalau misalnya di luar butuh kayak Alat makan alat gitu makan. ya. Kita nggak mau kotor-kotor kayak gitu kan. Betul. Oh ya, sambil dimakan aja. Sambil ini saya sambil makan ini. Ih, lupa jadi ngomongin produk mulu. Iya. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa karena mie aku tetap bisa. Nah, kalau misalnya dari Mas Rehan waktu kecil suka bekal nggak? Wah, Tim bekal nggak? Apa beli jajan? tim bekal saya. Tim bekal. Biasanya apa? Ibu yang bikin? Iya, ibu yang bikin. Makan apa biasanya? Mie yang sampai bentuknya kotak ini. Wadahnya Iya, kotak gitu biasanya ya? ya itu paling lezat sih kalau kita kayak ada kegiatan renang. Oh iya, seperti itu. sebenarnya. Mie kotak itu identik banget itu. Enggak, Sangat identik itu. Kalau nggak kotak itu bukan kurang. feel-nya kurang beda. Pakai kalau telur renang nggak? itu. Pakai telur pastinya. Kalau Karvan suka telur dadar atau telur ceplok? Aku tim telur dadar sih sebenarnya, tapi kalau menurutku kalau mie enakan ceplok. Tapi kalau untuk kayak pakai nasi gitu-gitu tuh dadar sih sebenarnya. Karena apa ya? Aku sebenarnya kamu suka ini? Ada spesifik nggak kalau ceplok sukanya putih atau kuningnya? Saya lebih suka kayak spesifiknya sih nggak ada, cuma saya lebih suka kayak yang setengah mateng kalau sama mie. Telur setengah mateng itu, karena saya suka bagian waktu kuningnya diletusin itu loh. Oh, keluar lumer gitu ya? Nikmat sekali sih. Kalau Mas Arpan? Kalau aku tim matang aja sih, karena kalau aku spesifiknya kuning. Kalau saya lebih, kalau mie itu kalau nggak setengah mateng itu kurang 100%. Mie apa telur? Mie-nya. Mie-nya. Jadi, mie-nya nggak setengah mateng dong. Iya. Maksudnya mie tambah, mie setengah matang. mie ditambah Telur setengah matang. Nah, Tuh. kalau mie setengah mateng masih keras. Iya, makanya saya tadi kaget kok mie-nya setengah matang. Waduh, mantap nih. Lihat udah mampus dia guys. Ya, ini saya lagi lapar banget ini. Terus kalau kemarin sempat cuma emang stay di Lumajang aja atau kayak jalan-jalan? Kalau di Lumajang apa sih Mas Ren untuk ramenya wisatawan gitu? Oh iya, kalau Lebaran sih jarang wisatawan ya. Cuma biasa kalau di Jawa itu ada kalau hari ke-7 setelah hari raya itu ada namanya Hari Raya Kupat. Nah, apa itu? Hari Raya Kupat ini ya kayak nanti orang-orang desa itu pergi ke laut tuh, kayak ngasih seperti sesembahan, dan di situ nanti akan dilepas di laut kayak gitu. Itu memang tradisi orang Jawa sih namanya. Emang dekat laut ya? Dekat laut ya? Rumah saya enggak, cuma biasanya orang Lumajang itu kan ada laut tuh namanya Pantai Bambang. Nah biasanya kalau hari ke-7 itu rame itu, jadi rame orang yang buat ketupat sama kayak kari gitu loh, sayur kari. Wah itu setiap hari saya bermakan itu. Pemudik ya? Di Lumajang nggak terlalu banyak ya jumlahnya? Orang Lumajang itu kebanyakan kerja di luar kota, jadi banyak-banyakan orang pemudik yang datang ya dari luar kota itu ya orang Lumajang asli sih. Jadi lebih suasana Lumajangnya itu lebih ramai kayak di kota, di alun-alun, apalagi kalau sudah malam takbiran itu ramai. Cuma saya herannya ya di Lumajang itu kayak tradisi di sini kan, kalau di Jakarta ada namanya kayak pawai bawa obor. Nah itu hal baru sih yang saya temui. Di sana nggak ada? Jarang. Kalau saya itu cuma
ya takbiran di musola-musola atau masjid-masjid itu aja. Nggak ada yang bawa obor kayak itu, nggak ada. Di Solo ada soalnya. Oh, Solo masih ada ya? Masih ya. Jadi kayak kalau di rumah nenekku sih ya, itu di Solo kan. Jadi tiap masjid itu kayak ada remaja masjidnya. Nanti mereka tuh dikasih dana gitu loh sama DKM-nya gitu lah istilahnya. Bikin macam-macam, bikin kreasi ya masjid lah. Terus ya kalau kemarin sih aku kayak ada yang unta, ada yang bisa dinaikin kayak gitu. Jadi kayak sekreatif-kreatifnya orang-orang anak-anak muda itu gitu. Terus ada lampu-lampuannya juga sambil takbir, anak-anak kecilnya ya di apa sih? Mereka keliling gitu di RT RW gitu. Seru sih, dari aku kecil emang sampai umur sekarang masih digelarin itu acara kayak gitu. Ya, kalau saya sih lebih sebelum hari rayanya itu ada namanya Festival Patrol. Apa tuh? Patrol itu seperti drum band tapi versi lokal tuh, pakai kentongan, pakai versi lokal seruling kayak gitu. Kayak bangunin sahur. Iya, Patrol itu terinspirasi dari bangunin sahur, Kak. Oh iya. Jadi karena bangunin sahur itu kan memang harus ada musik-musik tertentu gitu, kayak gambang suling ding nah gitu. Iya. Nah, jadi itu dibuat lomba sama pemerintah Kabupaten Lumajang. Kayak yel-yel gitu berarti jadinya. Iya, bahkan ada yang pakai sorban, ada yang nari-nari kayak itu namanya di situ sih. Tapi kalau pawai obornya kita kurang ada kalau di Lumajang itu. Lebih ke sebelum Ramadannya ada festival patrol itu sih. Berarti kayak menguji kreativitasnya dari si yel-yelnya itu seru atau enggak gitu ya? Ya sama kan kita nanti keliling juga itu patrolnya. Keliling dari biasanya dari alun-alun sampai ke alun-alun lagi. Jadi malam hari itu keliling, dan itu kan ada becak atau kendaraan yang dihias juga kayak karnaval. Becak lampu gitu. Ya terserah, ada yang pakai masjid juga, bentuknya macam-macam lah, sesuai kreativitas dari kelurahan. Mirip berarti ya? Wih, kenyang banget saya ini. Udah. Oh, nggak nyangka ya ternyata tiba-tiba ngobrol udah habis aja gitu. Mas kan gimana, udah kenyang? Apa mau nambah lagi? Ya, nanti saya nambah sendiri di rumah. Oke. Pas banget kita lihat, ini udah jam 4 sore, friends. Jadi saatnya kita tea time. Yeay, langsung aja. Mana buzzer dong? Tea time. Oke, jadi sambil ngobrol-ngobrol kecil nih, habis kenyang kan butuh yang biar ngelarutkan gitu ya. Mungkin tim kreatif boleh sekali lagi tehnya. Nah, kini udah dipersiapkan tehnya. Hangat banget. Bisa langsung dituang aja. Airnya udah habis kan, Mas Ren? Ya, sudah. Boleh langsung dituang aja. Di air putih ya, friends. Tuangkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. Nih, kita pakai ini nih, friends, teapot. Karena pasti ada salvo kan, itu teapot apa sih? Itu teapot kok bagus banget ya. Oke, aku kasih tahu lah ya. Ini Mas Ren, sebelum aku kasih tahu, Mas Ren nih emang suka ngeteh nggak kalau misalnya di rumah? Ya, suka ngeteh karena saya orangnya tim teh ya berarti? Ya, nggak suka ngopi saya. Jadi saya lebih suka ngeteh daripada ngopi nih. Dan biasanya kalau ngeteh tim pagi atau malam, apa emang rutin gitu biasanya? Paling enaknya itu pagi. Saat kita bangun tidur lagi. itu kan anget-anget dan cuacanya kayak agak dingin gitu ya. Jadi paling suka waktu pagi hari sih. Berarti emang rutin untuk ngeteh tiap pagi gitu ya? Rutinnya enggak sih saya, cuma sesuai selera aja sih, enggak terlalu sering. Coba kalau dibanding ada ajakan ngopi, saya selalu tuh beli es teh. Es teh aja. Memang ngeteh enak sambil apa ya, ngambil ngeliatin pagi-pagi gitu kan, kayak gitu. Memulai beraktivitas lah ya. Bisa kita untuk ngeteh itu kan butuh teapot nih, Mas Ren. Mas Ren, betul sekali. gitu kan biasanya kalau ngeteh kayak ada butuh teapotnya yang apalagi di rumah yang bisa tahan panas, bisa dipakai berkali-kali, durabilitasnya oke. Nah, sekarang yang lagi aku pakai nih ada teapot dari Akebono, Mas Rehan nih. Dari si teapotnya ini terbuat dari treatan BPA free. Jadi selain aman ini dia juga tahan banting. Jadi siapa yang mau banting teapot ya? Kalau bisa ramai jangan dibanting lah ya. Walaupun dia tahan banting,
jangan digunakan sebagai kekerasan. Nah, ukurannya ini ada 2 versi Mas Rehan. Ini yang aku pakai nih 280 mili, tapi ada satu lagi tuh yang 480 mili. Jadi bisa buat sharing sama teman-teman kalau misalnya lebih besar ya. Ya, lebih besar kayak berdua gitu. Misalnya Mas Rehan di Lumajang sama Mbaknya suka ngeteh juga. Ya pastinya, Suka karena nenek kan suka. Nah, masa mau ngopi juga kan pas sudah banget tua. berdua gitu. Jadi bisa Iya. pakai teapot yang lebih besar gitu ukurannya. Dan dia tahan suhu dari minus 20 derajat dingin banget sampai 110 derajat. Kan biasanya ya cukup lah ya. Ya saya sih pernah buat teh itu sampai kadang gelasnya pecah tuh karena memang kacanya panas. terlalu panas, nggak kuat untuk menahan panasnya. Nah Jadi ya, teh ini tuh bisa gitu untuk mantap. nahan air mendidih gitu. Nah, minum dulu Mas Ren. Iya. Mau pakai gelas yang Imoy ini. Seger banget ya. Udah kenyang. Nah. Terus juga udah ngeteh gitu. Mau tambah lagi Mas? Sudah cukup Oh, ini. oke. Keenakan jadinya. Nggak apa-apa kan. Iya. Sekali-kali gitu loh jalan kita ngobrol bareng. Sekali ya. Soalnya Nggak apa-apa sih. Saya juga mau. Soalnya misalnya nih kayak sibuk banget gitu loh kalau di Iya. lagi kerja hari susah diganggu gitu. Maksudnya aku yang ganggu tapi jadi kan bikin dia sibuk dan kita jarang ngobrol gitu ya Mas Rehan karena Karena nggak ada waktu ya. Iya. Namanya kerja kita harus fokus ke kerjaan masing-masing betul. ya. Aku juga mau tahu gitu loh Kak, temen-temen di Poli ini kayak gimana sih waktu Lebaran kemarin gitu. Karena aku pun ngerasa senang banget gitu pulang kampung kemarin setelah hampir setahun nggak ke Solo, akhirnya balik lagi. Jadi aku mau share ini dan juga mau dengar energi yang sama gitu loh dari apa yang aku rasain. Kita saling bertukar energi yang gembira gitu untuk menyambut setelah bulan Ramadan ini gitu. Nah, seru banget nih friends, kita udah silaturahmi dengan Mas Rehan dan mungkin sebelum berpamitan dengan Mas Rehan, aku ada hadiah nih buat Mas Rehan. Waduh. Karena kamu kan anaknya laptopan banget nih ya. Wah, tentu. Hari-hari laptopan banget. Kayak aku lihat kayak dia tuh menggambarnya BTW Mas Rehan ini di bagian desainer, bagian kan. desain. Jadi dia hari-hari menggambar, mendesain kayak gitu. Jadi butuh laptop dan aku lihat nih kayak dia kalau naruh laptop kayak taruh aja gitu di tas. Aku concern banget sama masalah itu. Jadi aku mau ngasih sesuatu untuk Mas Ren nih, boleh pilih salah satu. Mungkin kalian tidak notice kan dari tadi ini ada ini di belakang. Bisa dilihat terlebih dahulu. Tas laptop dari Music Tiger ini dan juga dari Greetings. Mau yang mana? Apa mau dua-duanya? Mau kalau boleh dua-duanya. Tapi laptop saya cuma satu nih. Enggak apa-apa kan bisa ganti-gantian. Oh iya. Cukup kan ya ukuran laptopnya berapa? Ya kayaknya yang ini yang yang cukup ini sih. cukup ya. Oke, udah aku taruh sini aja ya, di depan sini. Oke, jadi kalau untuk yang Mas Rehan pilih ini laptop bagnya ini dari Greetings nih friends. Untuk yang satu lagi ini laptop bag dari Music Tiger Stay Home Tiger Pouch. Nah, kalau tas laptop dari Greetings ini tuh cocok banget buat kalau misalnya suka hal kegemasan, dan Mas Ren kan anaknya monokrom banget juga kan ya. Jadi tapi aku nggak suka kalau misalnya terlalu monokrom, jadi harus ada sentuhan warna-warninya dan sentuhan kegemasannya gitu. Nah, untuk tas laptopnya ini muat sampai laptop untuk 14 inch, Mas Ren? Ya, 14 inch. Pas kan ya? Ya, pas sekali kalau laptop ini. Kalau misalnya untuk Music Tiger ini ada 3 ukuran, dari ukuran tablet sampai laptop 16 inch bisa masuk semua. Ini untuk ukuran ini sih yang tablet gitu. Itu lebih tepatnya. Emang tas ini udah secure banget dan ada kompartemennya banyak kalau dilihat ya. Jadi bisa naruh. Biasanya pakai apa Mas yang alat gambar itu? Iya, saya pakai pen display. Nah, pen display jadi bisa dimasukin langsung bisa dalam masukin satu juga tas. Mas Ren mau langsung ini apa ada agenda lain setelah ini gitu? Ya, agendanya paling ngedesain lagi. Desain lagi. Kan anak desain. Iya nih, karena Mas Ren harus pergi jauh banget ya alias di ruangan office kita. Jadi mungkin terima kasih Mas Ren atas waktunya sudah berbincang-bincang dan berbagi cerita mengenai liburannya di Lumajang. Iya, makasih juga hadiahnya buat Mas Arfa. Iya, sama-sama Mas Ren. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Mas Ren sudah pergi, jadi aku kembali lagi sendiri. Bentar ya, aku taruh dulu di sini. Dia ini memilih yang warna hitam tadi karena dia suka warna hitam.
Oke. Nah, itu dia tadi ya, friends, beberapa koleksi dari Polly yang bukan cuma fungsional tapi bisa digunakan untuk sehari-hari. Dan gambar-gambarnya juga lihat nih, motifnya estetik banget. Jadi terasa lebih spesial kalau misalnya ditemani barang-barang yang kalian suka. Dan ingat ya, friends, bahagia itu bisa datang dari hal kecil nih. Jadi kayak yang tadi kita lakuin ya, ngobrol-ngobrol, abis itu minum teh pakai mug favorit yang ada gambar yang unyu ini, dan juga pakai piring dengan motif-motif yang lucu juga. Itu kan bisa menambah mood gitu ya, untuk nambah selera makan juga. Nah, kalau kayak gitu terima kasih teman-teman udah nemenin aku dan juga Mas Rehan tadi ngobrol-ngobrol, dan terima kasih juga telah menonton Polly Refresh untuk edisi bulan April ini. Dan jangan lupa untuk list produknya akan aku cantumin di deskripsi di bawah, beserta juga di mana teman-teman bisa membeli ini, yaitu di online store di Polly dan juga offline store Polly di Kemang 10. Dan alamat lengkapnya aku juga sudah tulis di deskripsi di bawah ya. Aku Arfan dari Polly. Have a awesome days everyone. Bye. Sekali lagi lah ya.